Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan belajar kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau beliau sering kita gelar dengan Ibnu Ajurrum. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas tentang fa'il. Fa'il adalah kalimat isim yang pertama dibaca rofa dari 7 kalimat isim yang dibaca rofa dalam istilah ilmu nahwu atau kalimat bahasa Arab. Bismillah, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul fa'ili, bab fa'il. Babu kita artikan bab, al-fa'ili fa'il, atau bisa juga kita artikan pelaku. Yang mana dalam bab fa'il ini membahas tentang hukum-hukum fa'il, definisi fa'il, dan contoh-contoh untuk fa'il. Syekh Ajurrum mengatakan al-fa'ilu, fa'il, wal ismul marfu'u, dia kalimat isim yang dirofakkan, al-mazkuru qablahu, yang disebutkan sebelumnya, fi'luhu, fi'ilnya, wa huwa ala qismaini, dan dia di atas 2 bahagian, zohirin zohir, wa mutmarin, dan mutmar. Al-fa'ilu, fa'il atau pelaku, huwa, dia, atau bisa juga kita artikan yaitu, atau ialah, atau adalah. Al-ismu, isim atau kalimat isim, al-marfu'u, yang dirofakkan atau yang dibaca rofa, atau bisa juga kita artikan yang dibaca harokat dhammah. Al-mazkuru, yang disebutkan qablahu, qabla sebelum, hu-nya qablahu sebelumnya, fi'lu fi'il, hu-nya fi'luhu fi'ilnya, wa dan huwa dia, wa huwa dan dia, atau bisa juga kita artikan yaitu, atau adalah, atau ialah. Ala, di atas atau kepada, ismaini, 2 macam atau 2 bahagian, zohirin zohir, atau bisa juga kita artikan fa'il zohir, wa dan mutmarin mutmar, atau fa'il mutmar, atau fa'il domir. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa paham bahwa definisi tentang fa'il kata beliau Syekh Ajurrum, wal ismul marfu'u al mazkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah kalimat isim yang dibaca rofa, yang disebutkan fi'il sebelumnya. Dan fa'il ini dibagi menjadi 2 macam. Nanti dalam istilah ilmu nahwu ada namanya fa'il zohir dan fa'il domir atau fa'il mutmar. Maka kita lihat pembahasannya satu persatu, yaitu yang pertama fa'il zohir. Beliau mengatakan faz-zohiru, maka zohir, nahwa qaulika, contoh ucapanmu. Fa, maka, az-zohiru zohir, atau kita artikan fa'il zohir, nahwa, contoh, atau atau seperti, atau misal, atau seumpama. Qauli, ucapan, ka, kamu, qaulika, ucapanmu, atau bisa juga kita artikan qaulika, perkataanmu, yaitu qoma zaidun. Yang pertama qoma zaidun, kita artikan seorang Zaid telah berdiri. Wa, dan kedua yaqumu zaidun, seorang Zaid sedang atau akan berdiri. Wa, dan ketiga qoma zaidani, 2 orang Zaid telah berdiri. Wa, dan yaqumu zaidani, 2 orang Zaid sedang atau akan berdiri. 4. Wa, dan 5 qoma zaiduna, mereka Zaid telah berdiri. Wa, dan 6 yaqumu zaiduna, mereka Zaid sedang atau akan berdiri. Wa, dan qamar rijalu, 7 mereka laki-laki telah berdiri. Wa, dan yaqumur rijalu, 8 mereka laki-laki sedang atau akan berdiri. Wa, dan qamat hindun, 9 seorang hindun telah berdiri. Wa, dan 10, ini redaksinya keliru, bukan qomatil hindu, tetapi sebenarnya di sini taqumu hindun. Kita artikan seorang hindun sedang atau akan berdiri. 11. Wa, dan qomatil hindani, 2 orang hindun telah berdiri.
Wa dan 12 takumul hindani, 2 orang Hindun sedang atau akan berdiri. Wa dan qomatil hindatu, 13 mereka Hindun telah berdiri. Wa dan takumul hindatu, 14 mereka Hindun sedang atau akan berdiri. Wa dan qomatil hunudu, 15 mereka Hindun telah berdiri. Wa dan takumul hunudu, 16 mereka Hindun telah sedang atau akan berdiri. Wa dan 17 koma akhuka, telah berdiri saudaramu. Wa dan yakumu akhuka, sedang atau akan berdiri saudaramu. 18 wa dan 19 koma gulami, telah berdiri budakku, atau bisa juga kita artikan telah berdiri pelayanku, atau telah berdiri gulamku. Wa dan yakumu gulami. 20 sedang atau akan berdiri gulamku, atau sedang atau akan berdiri budakku, atau bisa juga sedang atau akan berdiri pelayanku. Wa dan ma apa yang asbaha menyerupai, zalika demikian, atau itu. Jadi teman-teman sekalian, dari sini bisa kita pahami bahwa fa'il zohir bisa berupa beberapa kalimat isim dalam bahasa Arab, sesuai dengan contoh yang beliau bawakan. 20 contoh dengan kalimat isim yang berbeda-beda. Nanti ada kalimat isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar yang salim, jamak taksir, jamak muannas yang salim, dan asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama koma zaidun. Yang menjadi fa'il di sini adalah zaidun. Apa alasan kenapa zaidun menjadi fa'il? Yang pertama, kita sesuaikan dengan definisi yang di atas, wal ismul marfu wal mazkuru qablahu fi'luhu. Yang pertama, fa'il itu harus isim, kalimatnya harus isim, maka zaidun ini pasti isim. Apa tanda bahwa zaidun kalimat isim? Yaitu dia menggunakan tanwin, zaidun. Salah satu tanda kalimat isim yang telah kita pelajari di video sebelumnya atau dalam bab kalam, fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini. Salah satu tanda kalimat isim adalah bertanwin, maka zaidun di sini kalimat isim sesuai dengan definisi fa'il. Yang kedua, fa'il itu harus marfu, harus dibaca rofa, dibaca harokat dhamma. Maka zaidun di sini marfu. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya menggunakan harokat dhamma. Apa alasan dia menggunakan harokat dhamma? Karena dia isim mufrad, sesuai dengan yang telah kita pelajari juga dalam bab tanda-tanda i'rab di video sebelumnya. Dalam bab tanda-tanda i'rab, kalimat yang di i'rab rofa dengan menggunakan harokat dhamma ada 4 kalimat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, dan fi'il mudhari' yang polos. Maka salah satunya isim mufrad. Isim mufrad di i'rab rofa menggunakan harokat dhammah. Intinya zaidun adalah fa'il karena yang pertama dia kalimat isim, yang kedua dia marfu menggunakan dhammah, yang ketiga al-mazkuru qablahu fi'luhu, disebutkan sebelumnya fi'ilnya, artinya disebutkan kalimat fi'il sebelum zaidun yang menjadi kalimat fa'il. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa kalimat sebelum zaidun yaitu koma adalah kalimat fi'il. Tinggal kita cari fi'ilnya fi'il apa. Kemarin fi'il ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar dalam babul af'ali, bab tentang fi'il-fi'il. Di sini yang sesuai adalah fi'il madi. Apa alasan dia fi'il madi? Karena sesuai dengan kaidah dalam babul af'ali, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu difathahkan akhirnya selamanya. Artinya huruf yang terakhir yaitu huruf mim, huruf madi sini difathahkan harokatnya. Maka dia memiliki tanda fi'il madi.
koma fi'il madi, Zaidun fa'il, alasannya karena isim, yang kedua marfu, yang ketiga disebutkan fi'il madi sebelumnya. Jadi mudah kita pahami. Yang kedua yaqumu Zaidun. Di sini sama-sama isim mufrad. Yang menjadi fa'il Zaidun. Yang pertama alasannya dia kalimat isim, yang kedua dia marfu, yang ketiga disebutkan fi'il sebelumnya yaitu yaqumu. Yaqumu di sini fi'ilnya fi'il mudhari'. Apa alasannya? Karena kita lihat di babul af'ali. Fal mudhari'u maka fi awwalihi ihda zawaidil arba'i ya jama'uha qauluka itu. Tanda yang pertama pada fi'il mudhari' yaitu salah satu di awalnya salah satu tambahan yang 4. Apakah a, nun, ya dan ta? Di sini ada huruf ya di awalnya yaitu yaqumu. Maka fix dia fi'il mudhari'. Yang kedua dia marfu, dia berharokat dhammah pada huruf akhirnya yaitu pada huruf mim, mu, kita baca mu, yaqumu. Wa huwa marfu'un abadan, fi'il mudhari' itu dirofakkan selamanya. Jadi bisa kita paham bahwa Zaidun adalah kalimat fa'il. Yang pertama dia kalimatnya isim, yang kedua dia marfu, yang ketiga dia disebutkan fi'il sebelumnya yaitu fi'il mudhari' yaqumu. Kemudian qoma Zaidani, yang menjadi fa'il di sini adalah Az-Zaidani. Apa alasan Az-Zaidani menjadi fa'il? Yang pertama dia kalimat isim. Apa tanda bahwa dia kalimat isim? Dia menggunakan alif lam. Salah satu tanda kalimat isim di bab lam, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam, dimasuki alif dan lam. Maka bisa kita ketahui bahwa Az-Zaidani kalimatnya isim. Yang kedua dia fa'il karena marfu. Tanda rofaknya di sini menggunakan alif. Apa alasan dia menggunakan alif? Kita lihat di bab tanda-tanda i'rab. Tanda rofak dibagi 4. Yang pertama harokat dhammah, yang kedua alif, waw dan nun. Yang dirofakkan menggunakan alif ada pada satu kalimat yaitu tasniyatul asma'i khossatan, isim tasniyah yang khusus. Yang ketiga alasan Zaidani menjadi fa'il, al-mazkuru qablahu fi'luhu, disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu koma fi'il madi. Sudah kita ketahui di penjelasan contoh yang pertama koma Zaidun. Kemudian yaqumu Zaidani, yang menjadi fa'il Az-Zaidani. Yang pertama dia kalimat isim, yang kedua dia marfu, yang ketiga dia disebutkan fi'il sebelumnya yaitu yaqumu. Yaqumu fi'il mudhari'. Kita sudah jelaskan di contoh yang kedua. Kemudian qomaz Zaiduna, yang menjadi fa'il Az-Zaiduna. Apa alasan Az-Zaiduna menjadi fa'il? Yang pertama definisi fa'il kalimatnya isim. Di sini dia isim menggunakan alif lam. Kemudian dia marfu, tanda rofaknya menggunakan waw. Kenapa pakai waw? Karena dia jamak muzakkar yang salim. Kita sudah belajar kemarin di bab tanda-tanda i'rab. Dalam kalimat bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu ada namanya jamak muzakkar yang salim. Kalimat jamak muzakkar yang salim. Kalimat jamak muzakkar yang salim dirofakkan menggunakan huruf waw. Tanda rofak ada 4, dhammah, alif, waw dan nun. Maka bisa kita pahami Az-Zaiduna marfu, tanda rofaknya menggunakan waw. Kemudian disebutkan fi'il sebelumnya al-mazkuru qablahu fi'luhu yaitu qoma fi'il madi. Kemudian yaqumu Zaiduna, di sini sama. Cuman perbedaannya yang menjadi fi'ilnya fi'il mudhari'. Az-Zaidani kalimatnya fa'il, alasannya yang pertama dia kalimat isim, yang kedua dia marfu tanda rafa waw. Yang ketiga disebutkan fi'il sebelumnya yaitu fi'il yaqumu fi'il mudhari'. Qomaz rijalu, yang menjadi fa'il ar-rijalu. Apa alasan bahwa ar-rijalu menjadi fa'il? Yang pertama al-ismu, dia kalimatnya isim. Isim tandanya menggunakan alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak taksir. Salah satu kalimat yang dirofakkan menggunakan harokat dhammah adalah jamak taksir. Ada 4 kalimat, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim dan fi'il mudhari' polos. Yang ketiga mazkuru qablahu fi'luhu.
disebutkan fiil sebelumnya yaitu koma, fiil madi. Selanjutnya ada contoh yakumur rijalu yang menjadi fa'il ar-rijalu. Alasannya yang pertama dia kalimat isim, tandanya alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya dhammah karena jamak taksir. Yang ketiga disebutkan fiil sebelumnya yaitu yakumu, fiil mudhari'. Selanjutnya qomat hindun. Di sini yang menjadi fa'il hindun. Apa alasan dia menjadi fa'il? Yang pertama dia kalimat isim. Apa tanda keisimannya? Sama dengan contoh pertama, menggunakan tanwin, hindun. Yang kedua dia marfu, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Yang ketiga disebutkan fi'il sebelumnya qomat, yaitu fi'il madi. Apa tanda ke fi'il madiannya qomat? Kita lihat di bab kalam. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisis sakinati. Di sini di ujung kalimat koma ada ta ta'nis sakinah atau ta muannas yang sukun. Ta yang berarti perempuan kemudian dia sukun, salah satu tanda fi'il. Kemudian ada takumu hindun. Tadi kita ganti qomatil hindu menjadi takumu hindun karena penulisannya keliru. Takumu hindun. Hindun isim mufrad yang menjadi fa'il kalimat hindun. Hindun isim hindun fa'il. Alasannya yang pertama dia kalimat isim menggunakan tanwin. Kedua dia marfu, tanda rofaknya harokat dhammah karena isim mufrad. Yang ketiga disebutkan fi'il sebelumnya yaitu qomat, fi'il madi. Kemudian waqamatil hindani yang menjadi fa'il al-hindani. Apa alasan al-hindani menjadi fa'il? Yang pertama dia kalimat isim, tanda keisimannya adalah alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya alif karena isim tasniyah. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu qomat, fi'il madi. Takumul hindani yang menjadi fa'il al-hindani. Apa alasannya? Yang pertama dia kalimat isim, tanda keisimannya menggunakan alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya menggunakan alif karena isim tasniyah. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu fi'il mudhari' takumu. Kenapa bisa kita ketahui takumu ini fi'il mudhari'? Kita lihat kembali. Wal mudhari'u maka fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Tanda yang pertama pada fi'il mudhari' dalam babul af'ali yaitu salah satu kalimat antara a, nun dan ya dan ta ada pada awalnya yaitu huruf ta. Huruf ta ada pada awalnya membuktikan bahwa kalimat takumu fi'il mudhari'. Yang kedua dia marfu, wa huwa marfu'un abadan, fi'il mudhari' itu dirofakkan selamanya. Marfu berharokat dhammah. Takumu. Kemudian qomatil hindatu yang menjadi fa'il al-hindatu. Apa alasannya? Yang pertama dia kalimat isim. Yang kedua tanda keisimannya menggunakan alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya menggunakan dhammah, harokat dhammah. Kenapa menggunakan harokat dhammah? Karena dia jamak muannas yang salim. Kalimat yang dirofakkan menggunakan harokat dhammah dalam bab tanda-tanda i'rab ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas yang salim, dan fi'il mudhari' polos atau fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kita tidak bahas fi'il, jadi ada 3, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas yang salim. Kemudian takumul hindatu yang menjadi fa'il al-hindatu. Alasannya sama. Yang pertama kalimat isim, tanda keisimannya menggunakan alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya menggunakan harokat dhammah karena jamak muannas yang salim. Yang ketiga ada fi'il disebutkan sebelumnya yaitu fi'il mudhari' takumu. Selanjutnya qomal hunudu yang menjadi fa'il al-hunudu. Apa alasannya al-hunudu menjadi fa'il?
Yang pertama dia kalimat isim, tanda keisimannya menggunakan alif lam. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya menggunakan harokat dhammah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu qomat. Wa taqumul hunudu, yang menjadi fa'il al-hunudu. Yang pertama dia kalimat isim, yang kedua dia marfu, tanda rofaknya dhammah karena jamak taksir. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu taqumu fi'il mudhari'. Selanjutnya ada kalimat koma akhuka, yang menjadi fa'il akhu. Alasannya yang pertama dia kalimat isim. Kenapa bisa kita ketahui akhu kalimat isim? Kemarin kita sudah belajar di bab tanda-tanda i'rab. Dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu ada namanya kalimat asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Yang mana asmaul khamsah ini terdiri dari 5 kalimat isim: abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Salah satunya adalah akhu. Maka akhu ini pasti kalimatnya isim. Yang kedua dia marfu, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya menggunakan waw. Apa alasannya? Karena di asmaul khamsah yang dirofakkan menggunakan waw ada 2 kalimat, jamak muzakkar yang salim dan asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu koma fi'il madi. Adapun di hadapan akhu ini yaitu ka, ini huruf khitab. Kita tidak bahas supaya mudahnya, dia isim. Namanya isim domir. Nanti kita bahas di pembahasan yang kedua. Kemudian yakumu akhuka, yang menjadi fa'il adalah akhu, sama seperti contoh sebelumnya. Alasannya dia kalimat isim, asmaul khamsah. Salah satu dari asmaul khamsah abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Kemudian dia marfu, tanda rofaknya waw karena asmaul khamsah. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya yaitu yakumu fi'il mudhari'. Selanjutnya ada koma gulami, yang menjadi fa'il adalah gulami. Apa alasannya? Yang pertama dia kalimat isim. Apa tanda keisimannya? Di sini tidak kita bahas karena belum sampai. Tanda dia isim, dia mudhof. Nah itu tidak kita bahas, babnya belum kita sampai, ada di bab akhir. Kemudian dia marfu, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya dhammah yang diperkirakan. Kenapa kita perkirakan? Karena dia bertemu ya mutakalim. Di sini bisa kita pisah antara gulami dan ya mutakalim. Ya mutakalim, ya yang bermakna saya. Gulam artinya pelayan. Ya saya berarti pelayan saya. Telah berdiri pelayan saya atau pelayanku atau gulamku atau budakku. Jadi tanda rofa dari gulami adalah harokat dhammah, diperkirakan. Alasan diperkirakan tadi yaitu bertemu dengan ya yang bermakna saya ya atau ya mutakalim. Kemudian itu tidak penting, tidak kita bahas tentang ya mutakalim. Yang penting di sini gulamu dia berharokat dhammah, kemudian dia marfu, tanda rofaknya dhammah. Alasannya karena dia jamak taksir. Gulamu ini jamak taksir. Kemudian yang terakhir ada fi'il yang disebutkan sebelumnya yaitu koma fi'il madi. Di sini sama, yang menjadi fa'il adalah gulamu, gulami. Alasannya yang pertama dia kalimat isim, tanda keisimannya dia mudhof, tidak kita bahas, belum sampai ilmunya. Kemudian dia marfu, tanda rofaknya diperkirakan di atas kasroh karena bermunasabat dengan ya mutakallim. Yang dimenangkan adalah harokat kasroh karena ya menghendaki kasroh. Jangan dipikirkan. Yang penting di sini dia jamak taksir, kemudian dia dirofa dengan harokat dhammah. Alasannya jamak taksir. Yang terakhir disebutkan fi'il sebelumnya yaitu yakumu. Yakumu fi'il mudhari'. Sudah kita bahas di contoh-contoh awal. Kemudian itulah 20 contoh tentang fa'il zohir. Yang menjadi fa'il zohir ada beberapa kalimat, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, jamak muzakkar yang salim, jamak taksir, jamak muannas yang salim, dan asmaul khamsah.
Wa ma asbadhalika, dan apa yang menyerupai demikian. Maksudnya semua kalimat yang bisa menyerupai isim mufrad, menyerupai jamak isim tasniyah, yang menyerupai jamak muzakkar yang salim, yang menyerupai jamak taksir, yang menyerupai jamak muannats yang salim, atau teman-teman asmaul khamsah, semuanya juga bisa menjadi fa'il, dan dia menjadi fa'il zahir. Dan tergantung kita sesuaikan dengan definisi fa'il di atas, al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu yang harus kita ingat terus. Kalau bisa kita hafalkan, fa'il itu harus isim. Yang pertama kalimatnya isim, yang kedua dia marfu, tanda rafa'nya nanti berbeda-beda. Silahkan pelajari di bab tanda-tanda i'rab. Kemudian yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya. Kalimat fi'il berbeda-beda, silahkan belajar. Kemudian kita lanjut di tentang pembahasan fa'il yang kedua, wal mutmari dan fa'il mutmar atau fa'il domir. Kita bahas fa'il domir. Wal mutmaru isna asyara, dan mutmar ada 12. Wa dan al mutmaru mutmar atau fa'il mutmar atau fa'il domir isna 2, asyara 10, isna asyara 12. 2 tambah 10 12. Jadi sebelum kita bahas tentang fa'il mutmar ini atau fa'il domir, perlu teman-teman sekalian pahami terlebih dahulu atau hafal terlebih dahulu tentang isim domir. Isim domir dalam istilah ilmu nahwu atau kalimat bahasa Arab ada 12. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa yang bermakna dia seorang laki-laki. Huma dia 2 orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya dia seorang perempuan. Huma dia 2 orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta engkau seorang laki-laki. Anti engkau seorang perempuan. Salah. Anta engkau seorang laki-laki. Antuma engkau 2 orang laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti engkau seorang perempuan. Antuma engkau 2 orang perempuan. Antunna kalian perempuan. Ana saya. Nahnu kami. Semuanya ada 12. Yang mana isim domir nanti yang menjadi kalimat fa'il dalam fa'il mutmar atau fa'il domir. Nah, wa qaulika, contoh ucapanmu. Kita jelaskan contoh yang pertama, yaitu dorobtu. Jadi sudah kita ketahui isim domir ada 12. Kita perhatikan dorobtu. Kita sesuaikan dengan definisi fa'il. Yang pertama dia harus kalimat isim. Kalimat isimnya dalam kalimat dorobtu yang menjadi fa'il tersembunyi, karena sesuai kebalikan dari fa'il zohir, yaitu fa'il tersembunyi. Fa'il tersembunyi isim domir. Kita perkirakan di dalamnya ada domir ana yang bermakna saya. Jadi dorobtu ini artinya saya telah memukul. Yang menjadi fa'il adalah saya, yaitu tu, yang mana tu ini tanda bahwa yang di dalam itu adalah domir ana. Kemudian dia marfu, tanda rofanya kita perkirakan. Yang ketiga disebutkan kalimat fi'il sebelumnya, yaitu doroba. Kenapa doroba kita harokat sukun? Dorobtu karena dia bersambung dengan fa'il. Fa'il mutmar atau fa'il domir. Jadi kita bacanya dorobtu. Setiap kalimat yang serupa dengan dorobtu, misalkan hasantu, alimtu, na'amtu, itu semuanya fa'il domir yang bermakna saya. Yang menjadi fa'il domir dalam, yaitu domir ana. Tanda rofaknya kita perkirakan. Yang ketiga disebutkan fi'il sebelumnya, tergantung fi'ilnya nanti apa. Jadi semua yang ke depan ini sama, tinggal kita ketahui domir apa yang tersembunyi di dalamnya. Dorobna domir nahnu, dorobta domir anta, dorobti domir anti, dorobtuma domir antuma, dorobtum domir antum, dorobtunna domir antunna, doroba domir huwa, dorobat domir hiya, doroba domir huma, dorobu domir hum, dorobna domir hunna. Jadi semuanya ada 12. Kalau kita artikan, bisa kita ikutkan arti dari isim domir sekaligus fiilnya. Jadi dorobtu, saya telah memukul. Dorobna, kami telah memukul.
dorobna. Dorobta, engkau laki-laki telah memukul. Dorobti, engkau seorang perempuan telah memukul. Dorobtuma, engkau laki-laki, dua orang laki-laki telah memukul. Atau bisa juga dorobtuma, engkau dua orang perempuan telah memukul. Dorobtum, kalian laki-laki telah memukul. Dorobtunna, kalian perempuan telah memukul. Doroba, dia seorang laki-laki telah memukul. Domir huwa. Dorobat, domir hiya, dia seorang perempuan telah memukul. Doroba, dia dua orang laki-laki telah memukul. Atau bisa juga perempuan. Doroba, domir huma, dia dua orang perempuan telah memukul. Dorobu, mereka laki-laki telah memukul. Dorobna, mereka perempuan telah memukul. Jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan tentang bab fa'il. Kesimpulannya, fa'il adalah pelaku pekerjaan. Setiap ada fa'il pasti ada fi'il sebelumnya. Itu adalah rumus. Kemudian fa'il definisinya isim yang dibaca rofa disebutkan fi'il sebelumnya. Fa'il dibagi dua, ada fa'il zahir dan fa'il mudmar, dan masing-masing ada pembahagiannya. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.